Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita seorang yang kehilangan 3 sahabatnya. Ia adalah satu-satunya yang selamat. Namun selamat bukan berarti bebas dari penderitaan. Dihantui rasa bersalah yang menyiksa, ia menjauh dari semua orang dan menutup diri dari dunia. Apakah ia bisa berdamai dengan masa lalunya? Atau bayang-bayang kesalahan itu akan terus menghantuinya? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Saat aku harus bertahan. Dalam perjalanan pulang dari pendakian, mobil yang ditumpangi Arya dan teman-temannya tergelincir ke jurang. Arya satu-satunya yang selamat, sementara 3 sahabatnya tewas di tempat. Di rumah sakit, ia terbangun dengan tubuh penuh luka dan batin yang lebih hancur dari fisiknya. Arya berjuang melawan trauma dan rasa bersalah. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk tentang kecelakaan itu. Keluarganya mencoba membantu, tapi ia semakin menutup diri. Ia yakin bahwa seharusnya ia juga mati bersama teman-temannya. Setelah pulih secara fisik, Arya memutuskan meninggalkan rumahnya dan pergi ke kota lain. Ia ingin melarikan diri dari kenangan dan pandangan kasihan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak tahu harus kemana, hanya berjalan tanpa tujuan. Saat duduk termenung di tepi pantai, seorang wanita parubaya bernama Laila menghampirinya. Laila melihat sesuatu dalam diri Arya dan mengajaknya ke sebuah komunitas kecil di desa nelayan terdekat. Arya tiba di komunitas tempat Laila tinggal. Di sana, ia bertemu orang-orang dengan kisah pilu mereka masing-masing. Beberapa kehilangan keluarga, ada yang mengalami tragedi, tapi mereka semua berusaha bangkit. Laila meminta Arya membantu di bengkel kayu sebagai bagian dari proses pemulihan. Awalnya Arya menolak, tapi akhirnya ia mencoba. Tangan-tangannya mulai sibuk, pikirannya sedikit teralihkan. Di komunitas itu, Arya bertemu dengan Dani, seorang pria yang kehilangan istrinya dalam kebakaran. Dani mengerti rasa sakit Arya dan mendorongnya untuk berbicara. Suatu malam, Arya menulis surat untuk sahabatnya yang telah tiada, berisi permintaan maaf yang tak pernah bisa ia ucapkan secara langsung. Namun, surat itu hanya ia simpan sendiri. Saat berbincang dengan Laila, akhirnya Arya menceritakan apa yang membuatnya begitu merasa bersalah. Ia mengungkapkan bahwa sebelum kecelakaan, ia yang mengemudi meski dalam keadaan mengantuk. Laila menegaskan bahwa kesalahan tak bisa dihapus, tapi bisa ditebus. Ia meminta Arya untuk mulai memaafkan dirinya sendiri. Setelah berbulan-bulan, Arya akhirnya menghubungi keluarganya. Ibunya menangis saat mendengar suaranya. Namun, Arya masih ragu apakah ia siap untuk kembali. Dani mengantar Arya kembali ke kota untuk pertama kalinya sejak ia pergi. Di sana, ia mengunjungi makam teman-temannya dan berbicara dengan keluarga mereka. Salah satu ibu dari sahabatnya yang meninggal mengatakan bahwa ia tidak pernah menyalahkan Arya. Namun, Arya tetap merasa sulit menerima kata-kata itu. Setelah kembali ke komunitas, Arya memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama dan membantu orang-orang di sana. Ia mulai menemukan kedamaian dalam membantu sesama. Dengan hati yang lebih ringan, Arya menulis surat terakhir untuk teman-temannya. Kali ini, ia membakar surat itu dan membiarkan abunya diterbangkan angin sebagai simbol perpisahan. Arya tak lagi dihantui mimpi buruk setiap malam. Ia mulai tidur dengan tenang dan menjalani hidup dengan lebih damai. Di komunitas itu, Arya mulai mengajar anak-anak membaca dan menulis. Ia menemukan tujuan baru dalam hidupnya.
Setelah lebih dari setahun, Arya akhirnya siap untuk kembali ke rumahnya. Ia tahu bahwa ia tak bisa terus bersembunyi selamanya. Di rumah, Arya berdiri di depan cermin dan melihat bayangannya sendiri. Ia tak lagi melihat seseorang yang penuh dengan rasa bersalah, tetapi seseorang yang telah bertahan. Arya memutuskan untuk kembali ke komunitas dengan membawa gagasan baru, sebuah pusat bantuan untuk orang-orang yang mengalami kehilangan. Ia ingin membantu lebih banyak orang seperti dirinya. Di pantai tempat semuanya dimulai, Arya berdiri dengan senyum yang tulus. Ia tahu bayangan masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi ia telah belajar untuk berdamai dengannya. Kini ia bukan lagi seorang yang hanya bertahan hidup, tapi seseorang yang hidup dengan tujuan.